pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar bahwa perjalanan doamu tidak akan diakhiri dengan air mata, ya. Jadi kalau saat ini ada yang di dalam pergumulan doa, percayalah bahwa perjalanan doa saudara tidak akan diakhiri dengan air mata. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Pada saat ini kita sedang ada di uh, jadwal daripada doa puasa, ya. Jadi dalam doa puasa ini kita mau sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar diet, ya, tapi sungguh-sungguh waktu itu kita harus sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kita tentu ingin doa kita dijawab, ya. Kita ingin doa kita direspon oleh Allah. Kita ingin doa kita diperhatikan oleh Allah. Apapun yang kita doakan, kita masing-masing punya masalah, punya problem masa depan yang kita ingin doakan dan diperhatikan oleh Allah. Biasanya supaya doanya dijawab, mana diminta kita harus bertalu-talu berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan biasanya kalau kita ada dalam pergumulan, orang selalu berkata, kalau doamu belum jawab pagi hari, berdoalah siang hari. Minta pada Tuhan siang hari. Siang hari belum jawab, ketoklah pintu sore harinya. Sore harinya belum dijawab, ketoklah pintu pada malam hari. Dan malam hari belum jawab, ketoklah pintu pada dini hari. Karena dipandang yaitu mengartikan bahwa kita harus berdoa tidak jemu-jemu. Ya, itu diambil dalam Lukas 18 tadi agar orang menaikkan doa bertalu-talu, berulang-ulang, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu, permintaan disampaikan terus-menerus. Tetapi pada sore hari ini kita mau belajar. Yang pertama, saudara, sebenarnya doa itu bukan cuma kita minta sesuatu kepada Tuhan. Ya, bukan cuma kita minta kepentingan kita sesuatu pada Tuhan. Tetapi doa adalah dialog. Bagaimana seorang itu memiliki satu dialog, satu komunikasi, satu hubungan, interaksi, hubungan timbal balik dengan Allah yang tidak pernah jemu-jemu, ya, yang terus memiliki dialog kepada Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu membangun satu relasi hubungan dengan Tuhan senantiasa. Sehingga kita punya kota sebanyak-banyaknya untuk datang pada Tuhan. Pernyataan firman Tuhan yang menegaskan kemungkinan fakta bahwa banyak orang menjadi jemu. Saudara. Ketika ia merasa Allah tidak memberi perhatian kepadanya, ketika Allah tidak respon kepada doanya, ketika Allah sepertinya sembunyi dari dirinya, kenapa ada orang yang begitu mudah banyak ditanggapi oleh Allah, tapi kenapa saya enggak? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa saya tetap mengalami ini? Saudara, sehingga akhirnya dia menjadi jemu. Menjadi jemu. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa jangan jemu-jemu. Artinya kita harus punya hubungan, berdialog, ya. Bukan cuma minta waktu kita perlu, tapi kita ada berdialog yang tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Kalau Yesus menegaskan dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu itu, berarti
ada satu godaan besar di mana seseorang akan menjadi jemu dan lelah dan berpikir doa itu sia-sia aja. Ada satu godaan besar. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan jangan jemu-jemu berdoa. Karena ada godaan besar di mana seorang akan menjadi jemu dan lelah dan berpikir sia-sia aja berdoa itu. Saudara, faktanya memang demikian. Berapa banyak saudara yang sudah menginvestasikan waktu saudara untuk menemukan Tuhan, untuk bisa berdialog dengan Tuhan. Banyak orang yang menginvestasikan waktunya terlalu miskin kepada Tuhan. Bahkan hampir-hampir tidak ada waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Sehingga bertahun-tahun menjadi orang yang miskin dalam pengalaman dan berjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia berdoa, minta doanya dijawab. Alkitab menekankan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Karena waktu kita terhubung dengan Tuhan, itu rohani kita akan dijaga. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun, pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi, dan ia berdoa. Jadi sekali lagi yang pertama, saudara, kenapa kita tidak boleh jemu-jemu? Karena doa itu bukan sekedar kita minta kepada Tuhan. Keperluan kita, keinginan kita, pikiran kita. Tetapi doa itu adalah berdialog dengan Tuhan yang tidak pernah jemu-jemu. Yang kedua, kenapa kita jemu? Saudara, karena ada satu penyesatan yang terselubung yang tanpa disadari, ya. Kalau kita merasa sudah Kristen, tiap minggu ke gereja, ikut kebaktian, sudah merasa memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Ini terjadi bukan untuk jemaat saja, ya, maaf ya, juga untuk para aktivis, ya, pelayan-pelayan. Saudara, kita merasa sudah cukup. Waktu minggu kita melayani, kita beribadah. Saudara, ini satu penyesatan yang terselubung. Kalau seseorang merasa dirinya bahwa itu sudah merasa cukup, ini sangat berbahaya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang merasa teguh berdiri, hati-hati ia sudah jatuh. Karena kualitas dialog, relasi dengan Tuhan, seharusnya kita tuh makin bertambah. Nggak boleh makin berkurang. Tapi kebayang kita, begitu lamanya kita menjadi orang Kristen, kita sudah merasa benar, sudah merasa cukup, malah berkurang, saudara. Waktu awal-awal bertobat, mungkin kita bisa lebih sungguh-sungguh. Ada kasih mula-mula, ya. Kita kepengen berdoa, kepengen ke gereja, kepengen ikut doa ini itu. Saudara, dengan doa yang sungguh-sungguh itu, saudara, kita mencakup kewaspadaan rohani kita. Karena itu dikatakan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, karena sering kita ini kurang berjaga-jaga. Kita sering tertidur dan kita jatuh dalam pencobaan. Kalau orang merasa jenuh ke gereja, bosan berdoa, itu saudara tandanya apa? Kita harus bergerak lebih maju. Karena kita merasa sudah stuck di tempat itu, saudara. Kita harus berjalan untuk melangkah lebih maju, menaik lebih, terbang lebih tinggi. Saudara, dan biasanya setan itu memberi kesibukan-kesibukan baru. Sehingga kita menjadi jenuh, jemu untuk gereja, kita menjadi jenuh dan jemu untuk berdoa, kita menjadi jenuh dan jemu belajar firman Tuhan, diisi dengan berbagai hobi kita, kesenangan kita, dan kita terikat di situ sampai kita tidak punya kehausan akan Allah, tidak punya waktu untuk Tuhan, dan ini berbahaya, saudara.
Kalau kita sudah tidak punya kehausan akan Allah, satu kali saudara ada di titik di mana saudara tidak akan pernah haus lagi. Saudara mengharapkan Allah mendengar dan merespon doa saudara. Memperhatikan saudara, dengan kata lain, menghargai, memperhatikan, mendengar doa saudara. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar kita menghargai, memperhatikan, dan mendengarkan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Saudara, sangat sedikit usaha yang kita lakukan. Begitu kecil kuota yang saudara penuhi dan tidak memenuhi apa yang sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada satu hal yang terselubung. Yang ketiga, mengapa kita jemu? Karena kita disesatkan oleh hidup dengan satu istilah, yaitu kewajaran. Saudara. Kalau Alkitab berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, maka fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Seperti tadi Pastor Yonggi katakan, fokus kita pada Tuhan. Tuhan di sini bisa berbicara majikan. Tuhan di sini bisa berbicara tujuan hidup. Tuhan di sini bisa diartikan kebahagiaan, kesukaan, alasan kita hidup. Kita tidak bisa hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, saudara, maka semua apa yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Saudara nggak perlu takut. Saudara harus tahu yang membahayakan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita itu disesatkan dengan satu kata, kewajaran. Yang dianggap wajarlah hidup manusia ya, mempunyai kesibukan. Wajarlah manusia punya kesenangan. Wajarlah manusia punya hobi. Wajarlah manusia punya kegiatan-kegiatan. Dan Tuhan dianggap distributornya. Tuhan sebagai penolong. Tuhan sebagai pendamping. Dianggap wajar. Dan kesibukan-kesibukan kita itu mempengaruhi bahwa kita nggak punya kuota untuk kita berdialog dengan Tuhan. Saudara, waktu kita Kristen baru mungkin tidak dianggap salah. Tetapi setelah kita lama menjadi anak Tuhan, kita sudah akil balik kata Alkitab. Setelah kita dewasa, kita harusnya menjadikan Tuhan tujuan hidup kita. Alkitab jelas mengatakan, baik kamu makan, kamu minum, melakukan segala satu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Artinya jadikan Tuhan itu satu-satunya dunia saudara. Sampai irama hidup saudara itu hanya Tuhan. Yang saudara rindukan Tuhan. Yang saudara cari Tuhan. Tujuan hidup saudara Tuhan. Kalau Tuhan itu tujuan hidup saudara satu-satunya yang saudara harapkan, saudara nggak perlu takut. Saudara, Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Apa yang mesti kita takut? Saudara, jangan jemu, jangan jenuh, jangan bosan, karena kita tidak menemukan pola hidup yang dapat kita contoh dari lingkungan yang hidup wajar ini. Kita tidak akan menemukan contoh yang baik. Alkitab mengajarkan kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Di dunia ini, di pola hidup di dunia, kita tidak ada contoh lingkungan kita yang hidup wajar tersebut. Standar hidup orang kita sebagai orang percaya, saudara, kalau kita melihat lingkungan kita, itu standar yang salah. Saudara, Kristen itu kebanyakan kita orang dunia merasa sebagai Kristen itu sudah mempunyai agama. Di mana kita sudah merasa cukup wajar dengan melakukan seremonial, ya, ritual liturgi yang kita sebut kebaktian. Padahal kebaktian itu seharusnya seluruh kehidupan kita. Yang keempat, mengapa kita jemu? Saudara, berbicara mengenai ketekunan kita. Dalam
Lukas 18 dikatakan Tuhan memberi perumpamaan mengenai seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak peduli kepada siapapun. Saudara, ini berat. Tapi ada seorang janda yang benar-benar nekat. Sampai hakim itu berkata dalam Lukas 18 ayat 4, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini nekat menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja datang dan akhirnya menyerang. Dia sudah melihat kenekatan janda itu. Janda ini tepatnya nekat, saudara, sampai hakim yang tidak takut akan Allah pun akhirnya ya wes lah angkat tangan, saudara. Saudara, mungkin kita bisa bayangkan bagaimana si janda ini terus menerus mendesak si hakim itu datang terus pada dia, datang terus pada dia. Saudara, kalau kotanya kecil, hakim itu enggak takut, saudara. Tapi ini kotanya lama tambah besar. Dia datang terus, sehingga dia merasa akhirnya membenarkan. Saudara, lalu Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia datang, apakah ia masih mendapati iman di bumi? Kita lihat lingkungan kita tidak peduli Tuhan, ataupun kelihatan tidak peduli Tuhan, saudara, karena kotanya sangat kecil. Lalu saudara mau sungguh-sungguh, ternyata keadaan saudara tidak beda dengan mereka yang sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara yang sungguh-sungguh itu nggak beda nanti dengan yang nggak sungguh-sungguh. Saudara, dan akhirnya keadaan saudara lebih buruk, kota saudara tambah minim untuk cari Tuhan. Dan Allah membiarkan situasi itu. Saudara, sungguh-sungguh kita harus cari Tuhan. Hargai Tuhan, saudara. Responi Tuhan, ya. Cari Tuhan, ya. Saudara, percaya, perhatikan Tuhan. Sampai di mana ketekunan saudara. Ingat, saudara, perumpamaan ini bukan soal doa yang terus-menerus dipanjatkan untuk mendesak Tuhan, tapi ketekunan kita mencari Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mencari Tuhan. Ketekunan kita ini loh, saudara, yang mau berdialog dengan Tuhan, saudara. Berapa yakin kita percaya bahwa Allah itu setia dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayo, balik hidup. Hidup ini cuma sementara. Sedangkan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini, saudara, kadang-kadang bisa menarik kita, membinasakan kita. Lebih baik kita tidak punya kesenangan, saudara. Saudara, dan kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, saudara, Tuhan akan menyertai kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, kesenangan apapun di bumi ini, kesenangan apapun itu, bahkan ketika kita punya cita-cita, aku mau punya menikah, mau punya rumah tangga yang bahagia, lalu kebahagiaan rumah tangga itu menjadi satu-satunya tujuan hidup saudara. Saudara meleset. Nanti mungkin saudara punya cita, aku akan cari uang, supaya aku bisa membahagiakan, mewariskan pada anak cucu, taruh di lumbung-lumbungnya. Dan itu tujuan hidup saudara. Saudara akan meleset. Kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam bisnis yang berhasil. Bukan di dalam uang yang melimpah. Seberapa kita mempercayai Allah. Kalau saudara mencari Tuhan, pasti menemukan Dia. Seberapa saudara mempercayai Allah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan yang terbaik. Ketekunan saudara ini yang diperlukan. Itu sebabnya Matius 24 mengatakan, hanya orang yang bertahan sampai akhir. Sebab dunia ini makin jahat. Yang jahat bertambah jahat. Makin kita tidak menemukan model manusia yang mencari Allah.
karena jahatnya dunia ini. Tidak ada orang tertarik. Ibarat sesuatu yang ditawarkan tuh tidak ada testimoninya. Dunia lebih banyak tertarik memberikan testimoni, promo-promo yang menarik. Tapi tentang Tuhan tidak ada. Tapi kita percaya, testimoni Alkitab cukup kita percaya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada, saudara. Allah itu ada, saudara. Allah itu bukan satu fantasi. Allah itu ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, ini kata penting. Sungguh-sungguh mencari dia, yang rajin mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh membuktikan Tuhan. Kata sungguh-sungguh ini penting, saudara. Jadi jangan merasa cukup. Ya, cari, terus cari sampai menemukan hadirat Tuhan. Saudara mau punya doa didengar, ditanggapi, direspon Tuhan. Saudara tidak memberikan kuota yang layak dan sepatutnya. Ayo berubah. Kalau ada kata yang lebih ekstrim, sangat ekstrim untuk cari Tuhan. Saudara, orang lain tidak mencari Tuhan dengan terpengaruh, tapi kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ayo kita harus nekat. Tanpa Tuhan aku mati. Aku memerlukan Engkau, Tuhan. Ini satu perasaan yang mengikat hati kita pada Tuhan. Mungkin daging kita bilang enggak perlu. Tapi terus ulangi, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan. Saudara, Tuhan lebih berharga dari segalanya. Saudara, kita cari Tuhan, kita nantikan Tuhan, kita berdoa. Baru doa 1 bulan, belum dijawab, saudara putus asa. 3 bulan putus asa. 1 tahun, saudara putus asa. 3 tahun, saudara putus asa. Saudara, kota saudara enggak ada, saudara. Saudara, saya bersaksi, saya berdoa 5 tahun, saudara. 5 tahun, saudara. Saya berusaha bagaimana saya menemukan Tuhan. Berdiam cari Tuhan. Tuhan melihat seberapa saudara sungguh-sungguh membuktikan, membutuhkan dia. Tuhan melihat seberapa saudara menantikan Tuhan. Seberapa saudara mengharapkan dia. Tuhan melihat seberapa matamu tertuju pada dia. Tuhan melihat seberapa air matamu yang berlinang. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, orang berkata, susah mencari Tuhan. Saudara, saya juga sebagai manusia. Dulu saya pernah mengalami bagaimana saya juga merasa jenuh. Ya, merasa Tuhan itu kok cuek, tidak memperhatikan, tidak mendengar doa saya. 1 tahun, 2 tahun. Tapi saya terus belajar. Sampai sekarang tetap belajar. Supaya bisa menyaksikan pada saudara. Bahwa Allah itu ada. Allah mendengar doa saudara. Dan dia tidak mempermalukan saudara. Ketika saya dalam keadaan jenuh. Seakan-akan Tuhan menutup pintu telinganya. Saya berkata, Tuhan, apapun keadaanku, aku menantikan pertolongan-Mu. Sering saya meratap, tidak ada sepatah kata yang bisa saya ucapkan. Hanya meratap, hanya air mata berlinang. Dan saya membuktikan, Bapa di sorga setia. Dia setia. Dia tidak pernah mempermalukan saudara. Tidak akan. Kalau sementara waktu engkau dibiarkan seperti dipermalukan, ia tidak akan. Dia tetap akan menolong kita. Saudara percayai Tuhan. Ayo, saudara, tidak ada apapun yang kita perlukan kecuali Tuhan. Saudara, kalau kita mencintai seorang, saudara, dia bisa menolong kita. Kalau kita mencintai seseorang, mungkin dia bisa reject kita. Tapi kalau saudara mencintai Tuhan, saudara tidak akan bertepuk sebelah tangan. Allah pasti menyambut saudara.
Dan kalau sampai kita bisa bersama Tuhan, siapa lawan kita? Bencana, kemiskinan, itu persoalan itu lawan kita. Tapi siapa yang bisa lawan kita? Saudara, dibutuhkan ketekunan. Ketekunan mencari Tuhan. Saudara, jangan terikat dengan dunia. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan kepalamu. Engkau tidak akan dipermalukan. Saudara, jangan melihat apa yang tidak perlu saudara lihat. Jangan menonton apa yang tidak perlu saudara tonton. Ambil keputusan hari ini. Buka hatimu. Buka dirimu. Buka pikiranmu. Ayo, kita mau terus cari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau berubah. Kita mau taruhkan, saudara, pikiran kita, tenaga, perhatian hati kita untuk Tuhan. Dan biarlah segala pujian, karena Tuhan itulah harta kita. Dan kita tahu kejenuhan kita, tawar hati kita, ayo kita buang semuanya. Dan kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, dunia mengatakan mencari uang itu sukar. Tapi mencari Tuhan lebih sukar. Bisnis hari ini berat, sungguh-sungguh berat. Tapi mencari Tuhan lebih berat. Tetapi ketika murid-murid bertanya, Tuhan, siapa yang bisa diselamatkan? Karena sulitnya dan beratnya masuk surga. Tapi Tuhan berkata, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Allah menjanjikan untuk menemukan sesuatu yang berharga, yaitu sesuatu yang harus kita bayar. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, jangan sampai kita menyesal nantinya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan memukul palu dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Percayalah, perjalanan doa saudara tidak akhiri dengan air mata. Kalau sekarang ini air matamu masih menjadi makananmu, berarti perjalananmu belum selesai. Tapi perjalananmu akan diselesaikan tidak dengan air mata, tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan kekecewaan, tetapi perjalanan doamu akan diakhiri dengan kemenangan. Karena doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami semakin membara untuk mencari Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita berdoa sampai nggak bisa berdoa, merasa seperti kita dipermalukan, tetapi percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tetap saudara berdoa, tekun berdoa, percaya Dia memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara. Amin.